Baik, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode optimisasi Lagrangian atau Lagrange yang sering sekali dipakai pada ilmu ekonomi ya. Jadi, ini adalah salah satu metode matematika ekonomi yang sering sekali dipakai. Oke, mari kita mulai. Jadi di sini kita ada sebuah fungsi. Dalam bahasa Inggris, equality constraint optimization ini sama aja artinya seperti optimisasi dengan sebuah budget constraint. Budget constraint itu adalah di saat dalam ilmu ekonomi di saat kita misalkan memaksimalkan misalkan keuntungan itu bisa aja kita memiliki misalkan resources ya atau sumber daya yang tentu saja ada batasnya ya. Jadi sumber dayanya itu tidak terbatas. Tidak terbatas, maaf. Maksudnya ada batasnya. Jadi ada sebuah constraint. Budget constraint itu seperti diibaratkan seperti sumber daya yang terbatas. Budget constraint, objective function. Ini adalah fungsi objektif. Maksimal. Jadi kita maksimalkan fungsi tersebut subject to di bawah kondisi ini ya, yaitu keterbatasan yang kita punya. Oke. Kemudian metode Lagrange itu seperti ini. Jadi metodenya sebenarnya sederhana. Jadi kita harus membuat sebuah fungsi Lagrange, yaitu L. L untuk Lagrange, dia adalah fungsi X, Y, dan lambda ya. Ada parameter baru di sini. Rumusnya adalah, Lagrange L sama dengan Fx, Y, fungsi objektif kita tinggal taruh di sini, ditambah lambda, oke, parameter baru di sini, lambda, dikalikan B min Gx, Y. Itu, ini didapatkan dari budget constraint kita ya. Jadi misalkan saya pindahkan ini, saya pindahkan ini ke ruas kanan dari ruas kiri, itu jadi B min Gx, Y, fungsi G, sama dengan 0. Seperti itu kan, jadi kita taruh aja di sini. Kemudian dikalikan dengan lambda. Lambda ini positif ya, selalu lebih dari 0. Kemudian kita terapkan first order condition, atau FOC biasa disingkat. Kemudian kita turunkan. Kita turunkan secara parsial, jadi kita carikan turunan parsial dari fungsi L ini. Dan kita dapatkan turunan parsial dari fungsi L terhadap X. Itu sama dengan, kita turunkan saja, ya fungsi F terhadap X, kemudian B dikalikan lambda itu hanya konstanta, jadi dia turunannya menjadi 0, kemudian kita kalikan masuk, lambda menjadi min lambda dikalikan turunan parsial dari fungsi G. Kemudian sama ya untuk turunan parsial terhadap fungsi Y juga. Jadi sama seperti itu, kurang lebih ya polanya. Kemudian turunan parsial terhadap parameter lambda ini, kita juga harus cari. Tapi sebenarnya tidak selalu harus dicari, karena ini itu sama saja dengan budget constraint kita. Ya, B min G, fungsi G itu sama dengan 0. Ini itu sama saja dengan budget constraint. Tapi sebenarnya kenapa sih kita butuh ini? Kenapa sih kita masih butuh ini? Ya, kita masih butuh itu karena kalau kita bisa lihat di sini, misalkan ada dua budget constraint, misalkan B1 dan B2. B2 itu adalah dua budget constraint. Oke, budget constraint-nya ada dua ya. Nah, kita mau mencari misalkan, kita membutuhkan berapa X dan berapa Y untuk memaksimalkan keuntungan kita. Apakah A1 dan
atau A2, karena bisa saja kita mendapatkan kedua solusi tersebut. Jadi kita membutuhkan budget constraint untuk mencari yang mana. Untuk mencari yang mana A yang dicari, titik yang dicari ya. Jadi kita butuhkan sebuah istilahnya keterbatasan ya. Untuk mencari titik di mana kurva ini, yaitu fungsi kita dan budget constraint-nya, itu bersinggungan. Seperti itu. Sekian dari video pembelajaran ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.